Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan tentang karomahnya Mbah Kholil Bangkalan. Batu berubah menjadi emas. Apa kabar para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara? Salam akur sedesa lan akur sejagat. Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan waliyajati lawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan rezeki yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi sedulur yang sudah mensubscribe, like, dan juga membagikan video dari Saumas 81, pula ucapkan matur suwun sanget. Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, baik di dunia dan juga untuk suatu kebahagiaan di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Kiai Haji Muhammad Kholil Bangkalan atau Syekh Kholil, atau yang biasa disebut dengan Mbah Kholil, adalah suatu ulama karismatik dari Madura. Melihat dari silsilah keluarganya, ia adalah putra dari Kiai Haji Abdul Latif. Nasabnya tersambung hingga ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Mbah Kholil lahir pada hari Selasa 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah, wafat pada hari Kamis 29 Ramadan 1343 Hijriah di Martajasa, Bangkalan, Jawa Timur. Sebelum ke arah cerita sejarah tentang karomah beliau, alangkah lebih baiknya kita sebagai anak putu bertawasul untuk Mbah Kholil dan juga untuk Kanjeng Sunan Gunung Jati. Hadoroh Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak hal para sedulur yang dapat kita ambil pelajaran dari Mbah Kholil. Salah satunya adalah kisah-kisah semasa hidupnya. Apa salahnya kisah-kisah tentang orang-orang yang berkaromah, orang-orang tua kita yang terdahulu, diambil sebagai suatu pemicu kehidupan kita, kejayaan kita, baik untuk kehidupan di dunia ini dan juga untuk di akhirat kelak. Di antara kisah menarik tentang Mbah Kholil adalah ketika dia difitnah, katanya memalsukan uang karena beliau sering untuk memberangkatkan orang-orang pergi ke tanah suci Mekah. Antara 10 sampai 20 orang beliau berangkatkan setiap tahunnya. Dan nanti di akhir dari cerita pertemuan kita hari ini, malam ini, saat ini dan sekarang, insya Allah akan diberikan sebuah ijazah tentang istighfar dari Kiai Haji Husein Ilyas. Beliau adalah pengasuh Ponpes Salafiyah Al-Misbar, Karangnongko, Mojokerto. Mangga kita saksikan videonya yang sudah saya siapkan tentang
karomah Mbah Kholil Bangkalan. Mangga, bismillahirrahmanirrahim. Setiap bulan haji, Mbah Kholil selalu memberangkatkan orang untuk haji ke Tanah Suci. Orang tidak mampu maupun orang kaya, ia berangkatkan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Setiap tahun ada 10-20 orang yang ia berangkatkan haji. Orang-orang heran dengan Mbah Kholil. Banyak yang mempertanyakan dari mana Mbah Kholil mendapatkan uang untuk bayar ongkos orang pergi haji. Sebab saat itu untuk mencari uang sangat sulit, apalagi kondisi Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Karena sering memberangkatkan orang naik haji, Mbah Kholil dilaporkan ke polisi dengan tuduhan memalsukan uang. Mbah Kholil kemudian ditangkap polisi, dipenjara, dan diinterogasi oleh polisi. Kiai, saya memanggil Anda karena ada yang melaporkan kalau Anda telah memalsukan uang, kata polisi. Saya tidak memalsukan uang, itu tidak benar, bantah Mbah Kholil. Polisi tersebut kemudian bertanya soal sumber uang yang didapatkan Mbah Kholil untuk memberangkatkan orang naik haji. Yang memberangkatkan mereka naik haji bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Mbah Kholil. Sambil menjawab demikian, Mbah Kholil menunjuk sebuah batu dengan tangannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu itu seketika berubah menjadi emas murni 24 karat. Polisi tersebut pun terbelalak matanya melihat kejadian aneh itu. Mbah Kholil lalu menunjuk batu yang lain. Seketika batu itu pun berubah menjadi emas. Melihat emas berserakan, polisi saling berebut untuk mengambil batu yang tadi berubah menjadi emas. Akhirnya polisi sadar bahwa Mbah Kholil difitnah. Hari itu juga Mbah Kholil Bangkalan dibebaskan dengan hormat. Masya Allah, luar biasa ceritanya para sedulur. Salah satu karomah dari sekian banyak karomah Mbah Kholil Bangkalan. Dari kisah karomah ini dapat kita petik hikmah bahwa seorang wali tidak butuh untuk harta. Justru mereka menjauhkan diri dari harta dan kesenangan dunia. Semoga kita kelak mendapatkan berkah dari para wali Allah hingga tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya robbal alamin. Dari awal tadi sudah kita ingin sampaikan bahwa ada suatu pengijazahan tentang istighfar. Jika sedulur ingin dalam arti kehidupan di dunianya itu tercukupi, dalam arti kaya misalkan, kalau kaya itu kan melimpah ruah ya, tapi setidaknya tercukupi. Ada salah satu, jika sedulur melakukan amalan yang diajarkan oleh Kiai Husain Ilyas. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Misbar Karangnongko, Mojokerto. Amalan tersebut diperoleh dari Mbah Kholil Bangkalan. Kata beliau, diharapkan siapapun yang mengamalkannya akan diberi kemudahan untuk mendapatkan sesuatu rezeki yang berlimpah. Allah berfirman,
Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro, yang artinya sekalipun seorang memiliki dosa besar, namun ketika seseorang tersebut membaca istighfar dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya, dan atas bacaan tersebutlah mugi-mugi diberikan pemakmuran di dunia ini. Amin. Jadi tata caranya adalah usahakan para sedulur biasakan untuk sholat hajat dan juga untuk melakukan sebuah sholat sunnah tahajud. Istighfar ini para sedulur silakan baca 1001 kali dalam satu kali duduk, dengan suasana yang hening, dengan suasana antara aku dan Gusti Allah. Melalui silakan para sedulur baca istighfar. Mudah-mudahan segala dosa-dosa diri kita dan juga para sedulur yang melakukan amalan ini diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga hajatnya dikabulkan oleh Allah melalui istighfar yang sudah diberikan pengijasannya oleh Kiai Haji Hussein Ilyas dan juga dari Mbah Khalil Bangkalan. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bermanfaat baik bagi diri saya dan juga untuk para sedulur-sedulur dimanapun berada di seluruh Nusantara. Kula mohon ampura jika dalam penyampaian ada munalan muni atau ucapan saya yang salah, arane dan manusia tempatnya salah, kula mohon ampura ya sedulur-sedulur. Mugi-mugi berkah lan barokah untuk kita semua. Mangga silakan. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.